Oke, kali ini gue mau konten review lagi. Komik dari level komik lagi, berjudul The Hunting of the Snark. Snark, gue mulai bacanya Shark ya. Komik tentang hiu, totonya Snark. Komik ini diterbitkan oleh Level Komik, berjumlah 3 volume. Dan komik ini dibuat oleh Miyuki Miyabi dan Hiroto Ohishi. Ini bekas rental, jadi ada beginiannya. Gue beli di harga 15.000 apa, lupa gue. Udah lama belinya, tapi gocengan satunya kalau nggak salah. Gue yang bikin gue tertarik itu pertama, selain judulnya Shark, gue kira Shark tentang hiu, yaitu posternya. Gue suka banget film Ready or Not. Kalau kalian tahu film Ready or Not, itu tentang film petak umpet habis nikah gitu. Jadi jagoannya itu bawa senapan dengan setelan gaun pengantin. Itu catchy abis, itu badass banget karakternya. Dan ini tuh hampir-hampir mirip. Jadi selain judulnya yang menurut gue Shark, poster yang kedua ini yang bikin gue tertarik sama komik ini. Dan kebetulan volumenya juga gak banyak, dan gue dapat harga murah, langsung gue beli. Oke, kita masuk ke sinopsisnya. Sinopsisnya tentang Suji. Jadi di sini nggak ada pengenalan ya. Suji ini pemeran utama cowoknya. Mana yang gue kenalin dulu. Suji Sakura, seorang bartender yang baru aja mulai debutnya jadi barista lah, jadi bartender di sebuah bar yang gak begitu rame, tapi laku lah istilahnya. Dan kebetulan Suji ini kedatangan tamu bernama Keiko. Keiko ini cewek misterius. Bahkan di volume 1 kita gak tahu namanya si karakter ini tuh siapa. Karakter utama perempuan ini gak dikenalin namanya. Yang dikenalin cuman nama Alice. Alice ini bukan nama dia ternyata, tapi nama kucingnya Keiko. Pokoknya karena dia penasaran, karena dia misterius, si Suji jadi penasaran. Suji nyari tahu nih, ini cewek siapa. Si Suji ini kayak jatuh cinta pada pandangan pertama sama si Keiko. Akhirnya cari tahu, tiba-tiba si Keiko berhenti datang ke tempat kerjanya si Suji. Karena berhenti datang, Suji yang udah kesemsem makin penasaran, nih siapa ya. Udah sebulan datang, tiba-tiba hilang, gue nggak tahu nama, kan makin penasaran. Sampai akhirnya dia ketemu lagi, cuman dalam keadaan aneh banget. Jadi Suji ketemu Keiko lagi dalam keadaan sebuah tempat TKP. Jadi kayak ada pembunuhan. Nah, mereka berdua ketemu lagi di situ. Si Suji makin penasaran sama si cewek misterius ini. Dan setelah diselidikin, ya ceritanya kurang lebih seperti itu. Jadi ini bukan misteri ya, ini lebih ke drama kehidupan orang-orang yang bisa dibilang bukan tertindas sih, yang tidak mendapatkan keadilan lah istilahnya. Dari segi drama, komik ini bagus banget karena mengambil banyak sudut pandang. Jadi dalam 3 volume, komik ini berhasil mengambil banyak sudut pandang, mulai dari Keiko, orang yang depresi, tersakiti gitu-gitu. Ada Suji, nggak ada di situ. Ada Suji, orang yang kabur dari rumah karena menurutnya bapaknya bukan bapak yang baik menurut dia. Ada Astor. Lalu ada Kunio Origuchi. Kunio Origuchi ini owner, pemilik barnya si Suji. Dia juga punya masalah sama pengadilan. Jadi istri dan anaknya dia dibunuh oleh seseorang. Itu kan jadi kayak makin dramanya jadi kuat banget dan mengambil sudut pandang banyak banget. Dan ada Snark. Nah, Snark ini digambarkan sebagai sosok emosi. Jadi setiap ada Snark pasti bakal ada kejadian yang tidak menyenangkan. Contohnya bakal ada yang mati kayak gitu-gitu. Jadi Snark ini digambarkan sebagai emosi manusia yang nggak bisa ngontrol dirinya lagi. Jadi kalau misalnya kita udah kalut banget, kita otomatis ngelakuin tindakan yang di luar nalar, dan itu disebutnya Snark. Itu sih gambaran Snark yang gue tangkep di sini ya.
Lalu ada Yumi Nogami yang cintanya bertepuk sebelah tangan, dan masih banyak karakter problematik lainnya. Dan karena ini terbitan level komik, jadi rated di sini dewasa, dan banyak banget konten-konten yang emang mengandung dewasa sih. Contohnya kayak cewek suka sama cewek kayak gitu, terus ada bunuh diri dan kejahatan-kejahatan lainnya. Bahkan ada korban luka tembak juga di sini. Dan untuk artnya, gue rasa ini bagus banget ya. Ini demografinya gue nggak tahu shonen, gue nggak tahu seinen, soalnya gue belum cek di MyAnimeList sih. Yang jelas ini bukan josei atau shoujo. Nah, kurang lebih seperti ini gambaran orang yang kalut. Jadi orang yang udah kemasukan snark, jadi kayak udah kalut banget dah, udah nggak bisa kontrol dirinya lagi, jadi kayak gini. Gambarnya matanya berubah menjadi hitam kayak gini. Kurang lebih penggambarannya seperti itu. Ini bagus banget sih dari segi cerita, cuman apa ya, di endingnya sih gue kurang suka. Jadi dua volume pertama ini kita fokus ke karakter si Keiko dan karakter si pemeran utama cowok Suji. Gimana cara mereka menyelesaikan masalah si Keiko ini, karena Keiko ini juga lagi kalut. Jadi Keiko setiap hari diikutin sama snarknya ini. Gimana caranya, dan di volume 2 masalah mereka kelar. Cuman tiba-tiba datang masalah baru yang ada hubungannya dengan, di sini ada hubungannya dengan pemilik bar, yaitu si Oguchi tadi, si Patua tadi. Nah, tiba-tiba dia mau ada punya konflik sendiri. Padahal konfliknya dia dari awal komik itu nggak dibangun sama sekali, bahkan tidak diperkenalkan. Mungkin minusnya di situ doang sih. Jadi ada konflik yang nggak diceritain di awal, tiba-tiba masuk di volume 3 ini. Konfliknya dapet banget, dramanya dapet, cuman nggak diperkenalkan, tiba-tiba ada tuh, jadi kayak aneh. Apalagi ada momen dimana ya, ada konten judulnya Reunion. Di halaman 77 konten ini chapter ya, chapter 24 77 itu Reunion. Ya nggak ada halamannya di sini. Pokoknya dimana semua karakter pentingnya ngumpul dan ternyata punya relasi satu sama lain. Itu aneh banget buat gua. Nah, di sini nih. Ini jadi nggak tahu kenapa semua karakternya di ending sini sengaja dibikin kumpul satu tempat. Jadi ada, gua bakal spoiler ya. Jadi ada adanya Suji, bapaknya Suji, yang si Suji sendiri udah nggak tinggal serumah karena benci sama bapaknya. Tiba-tiba ketemu dan nembak si pemilik bar, yang dimana pemilik bar ini adalah bosnya si Suji sendiri. Jadi kayak semua dibikin kayak saling terikat, padahal dari awal nggak di-develop ceritanya. Beda dengan cerita si Keiko ini. Jadi buat volume 1 volume 2 itu bagus banget. Dan alur cerita ini itu maju mundur. Jadi bukan alur yang linear gitu. Alurnya itu maju mundur. Ini startnya. Jadi mungkin agak ngebosenin karena kita nggak tahu momen mana alur maju, mana alur mundur. Cuman kalau misal kita pahamin, itu bagus banget sih menurut gue. Dan gue suka sama komik ini. Dari segi cerita, art, semuanya oke. Cuman minus di cerita di volume 3 aja yang tiba-tiba reuni kayak gitu. Maksud gue, reuni itu kan kayak kita pernah kumpul, pisah, terus kumpul lagi kan. Tapi ini mereka gak pernah kumpul, tiba-tiba kumpul tuh jadi aneh. Dan rate pribadi dari gue untuk komik ini mungkin 4/5 ya. Malah di MyAnimeList ratetnya jelek banget, cuman pas gue baca gue suka dan langsung ngabisin 3 volume sekaligus. Recommended. Terima kasih. Yang mau beli komik bisa langsung ke Instagram _dapuk_wibu. Di sana jual komik murah. Bisa nanya-nanya dan transaksi bisa menggunakan marketplace Tokopedia. Sudah gratis ongkir. Dadah.